Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah. Saya dari kelas 11 RPL 3 nomor absen 10. Jadi saya akan membahas tentang database. Dimulai dari pengertian. Pengertian basis data. Basis data adalah himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan dalam satu kesatuan tanpa pengulangan redundansi yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Data dan informasi. Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan nilai, angka, deretan, karakter, atau simbol. Sedangkan informasi adalah data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. DBMS, Database Management System. DBMS adalah software yang menangani semua akses ke basis data. Secara konsep, apa yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Unsur melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang diperlukannya menggunakan suatu bahasa manipulasi data, biasanya disebut SQL. 2. DBMS menerima request dari user dan menganalisa request tersebut. 3. DBMS memeriksa skema eksternal user, pemetaan eksternal atau konseptual, skema konseptual, pemetaan konseptual atau internal, dan struktur penyimpanan. 4. DBMS mengeksekusi operasi-operasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan user. Bahasa yang disediakan oleh DBMS atau sistem basis data. Sebuah sistem basis data menyediakan dua tipe bahasa, yaitu tipe untuk menspesifikasikan skema basis data disebut DDL, Data Definition Language, dan tipe untuk mengekspresikan query atau update basis data disebut DML, Data Manipulation Language. Data Definition Language, skema basis data, dispesifikasikan oleh sekumpulan definisi dengan sebuah bahasa khusus yang disebut Data Definition Language, DDL. Hasil kompilasi DDL berupa tabel-tabel yang disimpan dalam sebuah file disebut kamus data atau data directory. Kamus data adalah sebuah file yang berisi metadata. File ini yang konsultasi sebelum data yang sebenarnya dibaca atau dimodifikasi oleh sistem basis data. Data Manipulation Language, DML, adalah bahasa untuk memanipulasi data, yaitu pengambilan informasi yang disimpan dalam basis data, penyisipan informasi baru ke basis data, penghapusan informasi dari basis data, modifikasi informasi yang disimpan dalam basis data. Query adalah statement yang ditulis untuk mengambil informasi. Bagian dari DML yang menangani pengambilan informasi ini disebut bahasa query. Database Administrator, DBA. Administrator basis data adalah orang yang bertanggung jawab terhadap strategi yang berhubungan dengan pengolahan data pada suatu perusahaan. Selain hal tersebut, DBA adalah orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi strategi tersebut secara teknis. Berikut dijelaskan beberapa fungsi DBA secara detail. 1. Mendefinisikan skema konseptual, yaitu memutuskan informasi apa saja yang akan dihasilkan oleh suatu basis data. 2. Mendefinisikan skema internal selain menentukan skema konseptual dari basis data. DBA juga bertanggung jawab terhadap desain penyimpanan data secara fisik. 3. Mensosialisasikan hasil rencana baik konseptual dan internal ke user. Dalam hal ini, tugas DBA adalah meyakinkan user bahwa data yang mereka perlukan semua telah tersedia dan membantu user untuk mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam DDL. 4. Mendefinisikan aturan-aturan keamanan dan integritas data.
5. Mendefinisikan prosedur-prosedur backup dan recovery. 6. Memonitor performansi sistem dan menangani perubahan-perubahan yang ada. Arsitektur sistem basis data. Arsitektur sistem basis data memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Level arsitektur basis data menurut ANSI atau SPARC. Arsitektur basis data terbagi atas 3 level, yaitu pertama, internal atau physical level, berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik, physical storage. Internal level adalah level terendah untuk merepresentasikan basis data. Record disimpan dalam media penyimpanan dalam format byte, didefinisikan sebagai sebuah skema internal. 2. Eksternal atau view level, berhubungan dengan bagaimana data direpresentasikan dari sisi setiap user. View level adalah level user, yang dimaksud dengan user adalah programmer, end user atau database administrator. Programmer, bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman seperti C, COBOL atau PL atau E. End user, bahasa yang digunakan adalah bahasa query atau menggunakan fasilitas yang tersedia pada program aplikasi. Pada level eksternal ini, user dibatasi pada kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan aplikasi basis data yang didefinisikan sebagai sebuah skema eksternal. 3. Konseptual atau logical level, yang menghubungkan antara internal dan eksternal level. Konseptual level adalah sebuah representasi seluruh muatan informasi yang dikandung oleh basis data. Model-model data. Model data adalah sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data. Relasi-relasi data, semantik data, dan konsistensi constraint. Object-based logical models. Object-based logical models terbagi atas beberapa model, yaitu pertama, entity relationship. Entity relationship, model IR, model didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, disebut entity, dan hubungan antar objek tersebut disebut relationship. Entity adalah objek di dunia yang bersifat unik. Setiap entity mempunyai atribut dan membedakan dengan entity lainnya. 2. Semantik data model. 3. Functional data model. 4. Object-oriented model. Object-oriented model berorientasi objek berbasiskan kumpulan objek, di mana setiap objek berisi pertama, nilai yang disimpan dalam variabel instan, di mana variabel tersebut melekat dengan objek itu sendiri. Metode operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan. Objek-objek yang memiliki tipe nilai atau metode yang sama dikelompokkan dalam satu kelas. Kelas di sini mirip dengan tipe data abstrak pada bahasa pemrograman. Sending a message. Sebuah objek dapat mengakses data sebuah objek yang lain hanya dengan mengambil metode dari objek tersebut. Record-based logical models. Model hierarki. Data direpresentasikan dalam record dan link. Perbedaannya adalah pada model hierarki, record diorganisasikan sebagai tree, pohon daripada graph. Model relasional berbeda dengan model jaringan dan hierarki dalam hal penggunaan pointer atau link. Model jaringan, data dalam model jaringan direpresentasikan dengan sekumpulan record dan relasi antara data direpresentasikan oleh record dan link. Model relasional menggunakan kumpulan tabel-tabel untuk merepresentasikan data dan relasi antar data tersebut. Bahasa-bahasa di PMS digunakan untuk membuat spesifikasi skema konseptual dan internal dan mapping keduanya. 2. Data Definition Language.
dapat digunakan untuk menspesifikasikan kedua skema di atas jika dalam DBMS tidak ada pemisahan yang ketat antara kedua level tersebut. 3. DDL hanya digunakan untuk menspesifikasi skema konseptual jika DBMS mempunyai pemisahan yang jelas. 4. Untuk mapping antara keduanya dapat digunakan VDL, View Definition Language, untuk menspesifikasikan user view dan mappingnya menjadi skema konseptual. 5. DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk melakukan manipulasi data setelah dilakukan proses kompilasi skema konseptual. 6. SQL, Structured Query Language, merupakan contoh bahasa yang digunakan untuk manipulasi basis data relasional yang mengintegrasikan DDL, VDL, dan DML. DML terdiri dari dua jenis, High Level, Non-Procedural. DML digunakan secara interaktif, interpreter, dapat dijadikan satu dengan General Purpose Programming. Language Embedded Low Level Procedural DML digunakan secara embedded dalam suatu General Purpose Proc Language. Struktur file database. 1. Data adalah satu satuan informasi yang akan diolah di mana sebelum diolah dikumpulkan di dalam suatu file database. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis menurut struktur file database tersebut. 2. Record adalah data yang isinya merupakan satu kesatuan seperti nama, alamat, nomor telepon. Setiap keterangan yang menyangkut nama, alamat, dan nomor telepon dinamakan satu record, dan setiap record diberi nomor urut yang disebut nomor record number. Ukuran suatu file database ditentukan oleh jumlah record yang tersimpan di dalamnya. 3. Field adalah subbagian dari record. Dari contoh isi record di atas maka terdiri dari 3 field, yaitu field nama, field alamat, dan field nomor telepon. Keuntungan file manajemen database: 1. Tidak terjadi kerangkapan data. 2. Data lebih konsisten. 3. Data dapat digunakan bersama-sama. 4. Data dapat distandarisasi. 5. Keamanan data dapat terjamin. 6. Integritas data terpelihara. 7. Data independen. Komponen DBMS terdapat hardware, software, data, prosedur, dan people. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.